Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Umi. Kali ini kita memasuki pertemuan yang ketiga ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekarang dalam pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa anak-anak? Coba siapa yang masih ingat? Yaitu kebaikan di dalam ajaran Islam dan ajaran agama lain. Adapun kebaikan di dalam ajaran Islam adalah satu, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dua, kebaikan kepada sesama manusia, tiga, kepada lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran melalui metode quiz team, peserta didik dapat mengungkapkan perasaan, mengenal pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Sekarang anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Di situ Ahmad beserta teman-temannya akan menuju ke perpustakaan. Akan belajar bersama. Tapi sebelum belajar, kemudian si Ahmad mendengar panggilan sholat, yaitu azan. Oleh karena itu si Ahmad minta izin kepada teman-temannya dengan berkata, teman-teman, aku akan melaksanakan sholat dulu ya. Kemudian temannya menjawab, oh iya silahkan sholat dulu, aku tunggu di sini ya di perpustakaan. Nah, amatilah cerita tersebut, gambar tersebut, dan pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di lingkungan sekolah ataupun di rumahmu? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Dalam berteman, kalian tidak boleh pilih-pilih karena adanya perbedaan di antaranya kalian. Perbedaan agama, suku budaya atau yang lain bukan penghalang untuk mewujudkan persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama manusia, dan persaudaraan sesama warga bangsa. Nah, anak-anak, sikap terbaik dalam keragaman dan perbedaan adalah saling menghargai dan menghormati yang dikenal dengan sebutan toleransi. Adapun toleransi diwujudkan dengan satu, menghargai kebebasan kepada orang lain. Dua, mengakui hak setiap individu. Tiga, menghormati keyakinan orang lain. Empat, saling mengerti. Seperti pada cerita yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ nanti ada cerita yang kamu harus pahami. Toleransi dan batasannya, saling menghormati atau toleransi antar umat beragama ada batasnya. Toleransi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip keyakinan atau akidah agama.
Dikisahkan suatu hari kaum musyrik Mekah menawarkan cara damai kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka usul agar Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mengikuti keyakinan mereka dan mereka pun akan mengikuti keyakinan umat Islam. Kami menyembah Tuhanmu, hai Muhammad, setahun, dan kamu menyembah Tuhan kami setahun. Kalau agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kamu juga memperoleh keuntungan. Rasulullah SAW menolak usul orang-orang musyrik itu dengan tegas. Karena tidak mungkin dan tidak masuk akal bila terjadi pernyatuan agama. Dan tidak mungkin pula perbedaan-perbedaan di antara beberapa agama disatukan dalam hati seorang yang ikhlas terhadap agamanya. Nah, peristiwa ini menjadikan sebab turunnya Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Sekarang setelah kita mempelajari dan diterangkan dalam surat Al-Kafirun, anak-anak mengerjakan tugas individu. Silahkan pengalamanmu bergaul dengan orang lain, tulislah pengalamanmu bergaul dengan orang lain, teman, tetangga, saudara atau kenalan yang berbeda agama denganmu. Nah, setelah menyelesaikan tugas yang pertama, maka tugas yang kedua adalah tugas kelompok. Yang materi diskusinya adalah Farhan tinggal di permukiman yang penduduknya beraneka ragam agamanya. Suatu hari ada tetangga yang berbeda agama meninggal dunia. Farhan menghadiri pemakaman tetangganya tersebut. Benarkah perilaku Farhan? Berilah alasan untuk memperkuat jawabanmu. Tata cara diskusi. Buatlah kelompok pro dan kontra. Dua kelompok duduk saling berhadapan. Kelompok menyampaikan pandangan dan argumentasinya. Yang keempat, kelompok kontra memberikan sanggahan dan argumentasinya. Kemudian kelompok lain memberikan respon atau pertanyaan, tanggapan atau sanggahan. Nah, setelah kita mempelajari, maka Bu Guru mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari. 1, kita harus berteman kepada siapapun, meskipun berbeda agama, suku, bangsa, karena Allah melihat manusia dari ketakwaannya. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati teman yang berbeda keyakinan dengan kita. Kemudian yang ketiga, saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, misalnya gotong royong, membersihkan lingkungan, sekolah, dan lain sebagainya. Setelah itu, Bu Guru akan memberi refleksi. Dapatkah kalian mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama? Apakah kalian sudah meneladani sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal? Apakah kamu menyukai pembelajaran hari ini? Bagaimana yang paling kamu sukai? Apa yang kamu tidak sukai selama pembelajaran? Nah, sekian pembelajaran kami, pembelajaran kita, dan nanti seterusnya kamu jangan lupa belajar dan jaga kesehatan serta mengerjakan tugas dengan baik. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.